Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk. Nah, sahabat sekalian, hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Sangat tepat sekali kalau kita berbicara tentang bagaimana ada upaya-upaya di masa lampau, tepatnya di tahun 1965. Ada gerakan yang sangat kelam sejarahnya di bangsa kita ini, yaitu G30 SPKI. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama narasumber hebat saya. Kita sapa dulu beliau, Hajah Tin Syafruddin. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah anak pejuang 45. Jadi saya berbangga nih ngobrol bersama anak pejuang yang kemudian membela, rela kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk membela NKRI, untuk membela kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, ini beliau adalah anak dari pejuang 45 Muhammad Syafi'i Abi Hasan. Dan beliau juga sebagai Ketua Dewan Paripurna Pemuda Pancamarga. Lalu kemudian sebagai Ketua Relawan Peduli Umat. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai beliau sebagai anak pejuang, bicara NKRI harga mati, Pancasila sakti, dan sejarah kelam pemberontakan G30 SPKI. Baik, yuk. Mungkin juga ini bisa diceritakan kepada publik, karena YouTube ini kan bisa dilihat semua, nih kan, seluruh Indonesia bahkan dunia. Seperti apa sebetulnya perjuangan dari ayahanda pada saat itu sebagai pejuang 45? Saya sebenarnya kalau bercerita berulang-ulang mengingatkan sejarah itu, masalah ayahanda tuh nggak tahan air mata. Apalagi ya, papa saya udah meninggal di makam pahlawan. Saya waktu tahun berapa itu memang belum lahir ya, tapi daripada beliau, sejarah beliau itu saya paham, dan lagi beliau bercerita. Dia bercerita ya. Dia bercerita kepada saya. Beliau itu, saya memang dekat dengan papa saya. Jadi setiap pulang kantor, saya selalu mijit beliau ya. Dari umur SD saya paling dekat, saya pijit, dia bercerita. Dia bercerita tuh belinang air mata dia. Mata ya. Belinang. Dia merasakan jangan pernah kalian nggak jadi, karena perjuangan. Jadi dia kenal perjuangan Nasution, Ahmad Yani, semua dia kenal. Dia pun pejuang yang bukan pakai baju lengkap, tapi dari bambu runcing. Bambu runcing ya. Waktu itu beliau kan lahir runcing, tahun 1926. Papa saya ya. Jadi mengalami agresi Belanda, agresi Jepang 45 apa, dia mengalami semua. Jadi papa saya itu kan anak yang ditinggal orang tua dari Krui. Ya. Umur 10 tahun dia masuklah di Krui itu kapal Belanda. Jadi dia nyusup di mesin. Dia nyusup di sana ya? Di mesin. Sudah di mesin, dia terdampar di Bengkulu. Di Bengkulu dia gerilya. Dia pakai kopiah sama dengan kain yang untuk karena saya punya datu dari papa saya tuh seorang guru ngaji. Memang beliau keluarga yang agamais ya, yang sangat religius ya. Religius, dari orang yang sangat sederhana, orang daerah desa benar, teater dalam. Jadi beliau bercerita sama saya dengan air mata. Tapi bukan hanya kita mendengar, tapi bukti sejarah, foto-foto, penghargaan beliau sangat banyak. Terus bercerita masalah komunis, masalah apapun, dia punya buku. Tapi taruh bukunya bukan di semena tempat, itu di atas rumah. Di atas rumah ya? Di atas rumah, tidak boleh dibaca orang. Jadi saya waktu SD saya baca. Jadi masalah komunis, masalah yang yang masalah luka, masalah apa itu disimpan dalam suatu tempat, di apapun itu disembunyikan. Dia bercerita, jadi dilarang buku itu bercerita masalah PKI, masalah apapun. Nah, jadi papa saya mengalami, dia berjuang nggak pakai bambu runcing, tidak pakai sepatu, pakai bambu runcing. Sandal, ya. Jadi gerilyanya di hutan, di mana-mana, di apapun. Indonesia 45 dari Jepang, dia mengalami, terus bagaimana mungkin jasa beliau
akhirnya dia masuk ke TNI. Dulu dia bercerita tuh berlinang air mata, berlinang. Jadi papa saya tuh bukan berdasar mulut, jadi piagam penghargaan dari Soekarno, dari Sudomo. Dulu Laksamana tuh nggak ada yang lain, Sudomo. Nah itu tantangan Soekarno, jadi Soeharto. Dan lagi beliau teman-teman yang 45 itu. 45 ya. Ya kalau kumpul itu wah cerita enak sekarang. Jadi orang-orang dulu tuh memang luar biasa untuk menjadikan bangsa Indonesia yang merdeka, menjadikan bangsa Indonesia yang jangan disia-siakan perjuangan mereka berebut. Dan beliau sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Papa saya dimakamkan di Makam Pahlawan Balai Buntar Bengkulu. Di Balai Buntar Ya, Bengkulu, mertua saya juga mertua saya. Jadi kita nih suami istri kita memang anak pejuang. Anak pejuang ya, pejuang 45 ya. Pejuang 45. Kalau sekarang itu bukannya apa-apa, itu udah langka. Dari Sabang sampai Merauke, anak pejuang tuh kalau nggak sampai lagi 200. Berarti yang sekarang banyak itu cucu-cucunya ya? Cucu-cucunya, cicitnya. Kalau saya langsung anak pejuangnya. Jadi kalau mengenang sosok ayah itu sering meneteskan air mata ya? Saya terus terang aja ya. Saya jujur, saya rindu beliau. Saya paling dekat dengan beliau. Jadi berapa bersaudara nih? Kami 5. 5 bersaudara. 5, kakak saya udah meninggal. Yang ngikutin jejak papa saya itu adik saya. Jadi beliau tuh benar-benar orang yang idealis karena mungkin perjuangan orang dulu nggak ngerti uang, nggak ngerti apa-apa. Jadi beliau diangkat perwiranya, saya lahir hidup dengan ajudan, rumah penjagaan dengan apa tuh memang bukan suatu balas budi, balas jasa, bukan, dari perjuangan. Jadi dengan yang begitu kita hafal, kita maklum, berkumpul di dalam mana sekarang saya udah merasakan itu tambah sedikit. Jadi kalau pertemuan ada pemuda Panca Marga, ketemu dari Pepaberian di Jakarta, memang udah nggak ada rata. Tinggal beberapa orang. Lagi, ya. Udah nggak ada lagi rata. Hanya beberapa orang lagi. Ya, papa saya lahir tahun 26 ya, berarti udah mau berapa umurnya. Nah, kemudian mengenai organisasi PPM ya, Pemuda Panca Marga. Tadi Ayu adalah seorang Dewan Paripurna Pemuda Panca Marga. Ya. Mungkin bisa diceritakan apa nih organisasi ini? Nah, saya ke sana sebenarnya begini. Saya kan dulu suami saya kan PNS. Jadi 7 kepala dinas, 1 sekda. Membagi waktu sangat sulit. Tetapi karena itu panggilan hati. Panggilan hati ya? Ya, panggilan hati. Dan lagi saya jangan sampai papa saya, jangan sampai pemuda Panca itu lepas. Jangan nggak ini organisasi Pemuda Panca Marga ini menghimpun anak-anak. Jadi kalau anak-anak pejuang 45. Ya. Tapi kalau untuk anak pejuang nanti nggak ada isinya. Karena anak pejuang itu sedikit. Ya, dikembangkan lagi berarti. Dikembangkan lagi. Jadi Pemuda Panca Marga sekarang diisi dengan anak-anak dari Seroja, dari Timur, dari apa? Dan lain sebagainya. Nah, jadi baru ada, kalau anak-anak kita memang dikit, tapi di dalam anggaran dasar ADRT kadang-kadang kita terlewati. Jadi kelebihan kita anak-anak pejuang itu terima kasih sama negara. Kalau sekolah, kalau apa-apa itu memang difasilitasi. Difasilitasi. Ya. Karena mengingat jasa-jasa orang tua dahulu, bagaimana dengan bambu runcingnya untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Orang dulu tidak ada pamrih. Tidak ada pamrih. Betul. Papa saya juga banyak juga misalnya gini. Karena dia angkatan 45, nanti ada misalnya itu perumahan mau dikasih, mau apa gitu ya. Terus dia bilang, jangan pernah diambil, kasihlah sama janda-janda miskin. Oh, itu yang dia sampaikan. Ya, jadi saya nggak punya, jadi kita nggak punya. Jadi kasihlah kepada janda-janda miskin katanya. Kalau ingat G30S Perjuangan itu dulu kan ABRI itu di Benteng. Saya masih kecil banget. ABRI itu di Benteng, itu ada penjara, di sana isinya rata-rata mantan PKI. Di sana. Ya. Nah itu mantan PKI itu ada yang benar-benar PKI, ada enggak? Nanti lepas. Nah lepas nanti, Pak saya udah keluar, terima kasih banyak Pak, saya punya tanah ambil. Oh nggak usah, terima kasih banyak. Nah itulah orang dulu dengan sekarang beda. Beda ya, idealismenya. Jujur. Idealismenya, baik. Kejujuran beliau itulah yang nggak bisa kita dapat. Itu yang saya bangga. Luar biasa. Bangga dan menjadi teladan. Ya. Baik. Nah sebagai anak
pejuang, orang tua kemudian bersama pejuang-pejuang yang lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan sampai saat ini. Ternyata di tahun berikutnya, di tahun 1965, ada berontakan G30S PKI dengan menculik beberapa jenderal sejarah sangat kelam. Dan Ayu melihat pemberontakan itu. Pemberontakan itu seperti apa sebetulnya sebagai anak pejuang melihat, wah ini pemberontakan yang sangat kelam, sangat disayangkan sekali dalam sejarah bangsa kita. Seperti apa tanggapan Ayu? Saya begini deh, itu apa, Melian. Saya kalau cerita papa saya itu sambil dia tidur, kadang cabut uban, saya mijit kakinya gitu. Memang saya paling dekat. Mirisnya gini, kalau saya misalnya sebagai anak pejuang ya, tidak rela loh. Tidak rela? Saya perempuan, tapi darah saya darah 45. Mati, darah merah itu harga mati. Mati itu sekali loh. Jadi saya pun siap. Jadi jangan pernah ya di G30S mau di kesaktian Pancasila orang merubah. Kesaktian Pancasila itu. Ya, walaupun kami sisa di anak pemuda Pancamarga, kami menghormati orang tua, tapi aliran darah kami darah 45. Sekalipun kita mau kita pejabat, mau istri apa, mau istri apa, saya rela, nggak usah jabatan, nggak usah dapat pekerjaan, nggak usah apa-apa, asal jangan pernah tergantikan. Jadi kalau PKI yang sudah kita mengalami kehancuran, mau ada lagi penyusupan, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jadi bagi kami anak pemuda Pancamarga, anak pejuang 45 itu harga mati. Harga mati. Pancasila itu adalah ideologi negara yang harus bangsa, dihargai. Ya. Dan NKRI harga mati. Harga mati. Jadi itu udah pedoman kita. Jangan pernah, karena mengambil perjuangan untuk memerdekakan Indonesia itu darah, nyawa itu nggak terlukiskan. 350 dijajah Belanda. Jadi bukannya kita emosi ya. Ayu tidak terima kalau ada upaya-upaya ingin mengganti ideologi negara. Ya, saya mohon maaf ya kalau benar-benar anak 45 pejuang itu memang keras. Memang keras. Itu karena apa ya? Ajaran orang tua. Orang tua kita tuh manapun tidak pernah mengajarkan tentang keburukan, tentang bagaimana berbangsa. Pengkhianatan terhadap negara. Nggak boleh berkhianat terhadap bangsa bagaimana, terhadap ini bagaimana. Jadi kita udah tertanam. Jadi kalau ada misalnya kita dengar dari sekarang kan udah keren tuh medsos ya. udah TV, udah apa. Walaupun iya apa enggak, dari kita udah menggelegak. Jadi dibilang gini, tidak bisa bicara. Kalau saya ini omongan saya ya, saya rela ditangkap, saya rela ditembak. Jangan pernah ditukarkan. Ada upaya itu ya? Ya, jangan pernah ditukarkan. Jangan sampai PKI masuk. Karena kita udah merasakan PKI itu bagaimana. Bagaimana ya, betul, zaman dahulu ya. Jenderal yang anak bangsa yang sangat potensial, lalu kemudian dibunuh. Kan? Nah, kemudian kita bicara yuk NKRI harga mati. Ini NKRI ini kan terdiri dari berbagai pulau. Dan sudah beberapa ada upaya untuk kemudian memisahkan diri dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak pejuang, seperti apa yuk melihat ini NKRI harga mati? Kalau NKRI harga mati, kita dari Sabang sampai Merauke. Betul ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita orang kecil kayak saya nih orang kecil, ya apapun yang terjadi, bagi kita nyawa kita untuk membela tuh nggak ada harga loh. Harga. Jadi mau mereka lawan kita tuh siapa? Biarpun dia orang besar, biarpun bagaimana, nggak boleh. Kalau upaya untuk memecah belah bangsa, apalagi memecah belah NKRI, tentu teman-teman anak pejuang tidak akan tinggal diam. Enggak. Ya. Jadi kemarin aja ada gosip kan, mau penyusupan G30S, jadi masalah PKI itu udah tumbuh di tiap sudut katanya. Nah jadi saya bukan mengawasin, mendengar, melihat, tapi kita nggak mau gosip. Yeah. Tapi nggak mau gosip, kita mau berita tuh yang jelas. Kalau gosip-gosip itu kan mau hoak, mau apa kan nggak. Karena sekarang kan medsos. Yang jelas kita menjernih jangan sampai itu terjadi. Iya, jangan pola pikir. Dan negara harus mengantisipasi. Itu yang saya mau. Baik, sangat menarik sekali ini obrolan kita berkaitan dengan hari ini, Hari Kesaktian Pancasila. 1 Oktober diperingati oleh negara ini. Yeah. Dan saya spesial berbincang dengan anak pejuang 45 yang sangat cinta dengan NKRI. Mudah-mudahan yuk negara kita akan menjadi lebih baik lagi. Ada closing statement-nya? Terus ada. Saya mau sejarah jangan pernah diputar balikan.
Saya mau sebagai anak pejuang. Jangan Saya memutar juga balikan bukan sejarah ya. anak muda lagi. Saya ini udah senja ya, udah mau katam ya. Jadi kalau sejarah jangan diputar balik. Tapi masih Kasihan berjuang nanti, muda ya. Jangan sampai nanti cucu-cucu kita ya, yang itu lihat sejarahnya kelam gitu. Kelam, ya. Ya, jangan diputar balikan bercerita fakta. Terus Pak, masalah pemimpin, ini yang bicara kita. Masalah pemimpin tuh boleh mau bicara keidealisan dia, tapi jangan ada kebohongan. Yang ada kebohongan. Ya. Ada kebohongan, kelam. Jadi perlu juga pemerintah setempat tolonglah kalau memang ada kesatuan Pancasila, G30S. Ini kan penumpasan PKI, penumpasan ya. PKI. Jangan ada penyusupan, kesengsaraan. Apakah pemerintahan apa rakyat mau sengsara lagi 2 kali? Betul. Kita betul. jauh dengan dihantam COVID aja udah sengsara. Apalagi kalau apalagi ideologi, nanti ada penindasan PKI loh. Baik. Ya, jadi maksud saya begini. Pemerintah Cobalah harus waspada. seorang pemimpin mendengar kata hati. Kata hati, jangan apa ya, kita mau berbicara idealis tapi kita ditekan. Jadi suara kita nggak bisa. Jadi hak kita gimana gitu. Ya, kemerdekaan. Ya, Baik. jadi maksudnya kita tuh tolonglah diperhatikan sisa-sisa dari anak 45. Bagaimana caranya? Sekarang oke, anaknya nggak ada lagi tapi ada cucunya. Cucunya, Ya berapa orang lah. Komitmen pejuang mau jadikan negara itu berdasarkan Pancasila. Pancasila, betul. Ya, Pancasila itu tidak bisa tergantikan. Nah, Pancasila tidak tergantikan, itu dibiasakan dari sekolah-sekolah harus punya naluri Pancasila biar negara kita aman. Sudah itu saya mengharapkan pemimpin ke depan, bagaimana jangan sampai komunis itu masuk, jangan sampai kesatuan Pancasila itu terabaikan. Ternodai lagi. Ya. Kalau orang misalnya mencoba-coba G30S, mencoba kesatuan Pancasila, mengobak-obak, saya memohonlah kepada negara yang ke depan berharap bagaimana pola pikir kita belajar dari sejarah yang kelam. Jangan sampai itu terulang. Terulang kembali. Dari Sabang sampai Merauke, kita harus bersatu. Kita bersatu. Baik, terima kasih. Ini Ayu Hajah Tin Syafruddin, anak pejuang 45 atas waktunya. Saya bangga dan bahagia bisa mewawancara atau berdialog dengan Ayu Tin. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berkarya untuk bangsa ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan sahabat sekalian, demikianlah Bengkulu Talk kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Medan Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.